kenaikan tarif di agen BRILING akhir-akhir ini, teman-teman. Kenaikan ini ada alasan kuat di baliknya dari sisi perbankan maupun dari sisi manajemen divisi agen dan fitur-fitur baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel aku ya. Nah, di video kali ini tentu saja saya akan bahas tentang kenaikan tarif di agen BRILING akhir-akhir ini, teman-teman. Yang pertama yaitu di store simpanan sudah naik duluan dari 3.000 naik ke 5.000, terus store pinjaman dari Rp1.000 naik ke 3.000, dan yang terakhir ini yang paling baru adalah store transfer sama BRI yaitu naik dari Rp3.000 ke Rp4.000. Nah, banyak yang nanya, kok naik sih? Kan biasanya cuma sekian. Jangan emosi dulu, karena kenaikan ini ada alasan kuat di baliknya dari sisi perbankan maupun dari sisi manajemen divisi agen. Hari ini kita akan bedah 4 alasan utama kenapa ada penyesuaian biaya di agen BRILING akhir-akhir ini. Yuk langsung kita bahas. Oke, alasan yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Kita tahu BRILING itu jaringannya sangat luas sampai ke pelosok. Biar transaksinya semakin sacet-sacet, sistem di balik layarnya butuh maintenance dan pembaruan teknologi yang nggak murah, yaitu adalah update tentang sistem dan update untuk edisi yang terbaru ke depannya, teman-teman. Kenaikan ini dialokasikan untuk memastikan server tetap stabil, aplikasi makin aman dari cybercrime, dan fitur-fitur baru bisa terus ditambah. Jadi bayar lebih sedikit tapi transaksi aman dan nggak pakai lemot. Nah, sebagai contoh saja, dulu kita pakai edisi konvensional, sekarang dirubah menjadi edisi Android, dan ini laku pandai pertama yang menerapkan edisi Android di agen BRILING ya, teman-teman. Terus dari edisi Android itu ada banyak seri-serinya juga, teman-teman. Dari RAM yang 1GB sekarang naik ke RAM 2GB. Mungkin ke depan nanti RAM yang dibutuhkan adalah RAM 4GB untuk edisi, teman-teman, karena fitur-fiturnya semakin bertambah. Nah, yang kedua, buat para agen BRILING nih, BRI itu punya banyak banget program penghargaan seperti Super Agen BRILING atau apresiasi lainnya. Nah, penyesuaian biaya ini juga dialokasikan untuk mendanani program-program hadiah tersebut. Kenapa penting? Karena kalau agen semakin semangat karena ada bonus dan hadiah, mereka bakal kasih terbaik buat teman-teman. Agen senang, nasabah pun senang. Terus selain Super Agen BRILING ada banyak program hadiah lainnya, teman-teman, yaitu yang bisa diikuti per bulan, per triwulan, per semester, per tahunan. Untuk program Super Agen BRILING yang tahun kemarin itu hanya setahun sekali, teman-teman. Tapi untuk di tahun 2 tahun terakhir ini sudah dibagi menjadi 2 semester. Jadi semester pertama dan semester kedua itu untuk program Super Agen BRILING, dan ini menandakan mereka butuh dana yang lebih besar untuk mendanai program-program hadiah tersebut nih, teman-teman. Nah, poin yang ketiga ini agak teknis tapi penting. Ini buat diketahui ada kenaikan target dari skala wilayah hingga nasional, teman-teman. Target yang lebih tinggi ini otomatis berdampak pada penilaian kinerja para petugas PPBK atau petugas penunjang bisnis keagenan nih, teman-teman. PPBK inilah yang membimbing atau memantau para agen di lapangan agar performa mereka dan para agen dinilai bagus secara sistem, produktivitas, transaksi, termasuk dari sisi nilai ekonomisnya memang harus ditingkatkan. Jadi ini semacam sinergi untuk mencapai target besar yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Nah, jadi teman-teman, di agen BRILING ini ada target yang dari wilayah sekarang berubah menjadi region, dan target dari kantor pusat nih, teman-teman. Nah, dari kantor pusat sendiri menugaskan para PPBK-nya ini kan ada target-target khusus, dan target ini tidak menurun seiring bertambahnya tahun. Misal tahun kemarin dengan target yang sekarang
itu tidak mungkin turun teman, pasti akan bertambah. Makanya kenaikan biaya ini menambah fee base pemasukan dari sisi divisi keagenan teman-teman. Nah, kita tahu ya, karena di divisi keagenan ini ada kesalahan yang sangat fatal menurut saya, yaitu adalah PPBK. Di sini adalah PPBK sekarang adalah generasi Gen Z. Kita tahu generasi Gen Z dibanding generasi yang dulu itu ada plus minusnya teman-teman. Nah, untuk kesalahan fatal ini nanti akan saya bahas di video terpisah karena alasannya cukup panjang, makanya tidak akan saya bahas di sini. Nah, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Di dunia perbankan sekarang mendapatkan dari bunga aja nggak cukup. Fee based income atau pendapatan dari biaya administrasi dan transaksi adalah salah satu napas bank untuk tetap sehat dan terus berkembang. Sebagai bank dengan laba terbesar di Indonesia, BRI butuh menjaga performa ini supaya bisa terus ngasih layanan kredit ke UMKM dan membangun ekonomi rakyat melalui jaringan briling yang makin luas. Jadi kita tahu ya, fee base itu diperbesar untuk meningkatkan, salah satunya adalah ini teman-teman, untuk meningkatkan laba dari sisi bank BRI-nya, dan BRI butuh performa ini teman-teman. Itu ya kenapa akhir-akhir ini biaya admin semakin naik, ya karena alasannya 4 itu tadi teman-teman. Salah satunya lagi yaitu adalah inflasi sekarang yang semakin meningkat juga nih teman-teman. Kita tahu ya, harga emas semakin meroket, harga perak meroket. Itulah tanda-tanda inflasi yang terjadi di global teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengikuti zaman, maka akan ketinggalan untuk dari sisi finansial maupun dari sisi teknologi. Karena untuk sekarang ini perkembangan teknologi akan semakin canggih teman-teman untuk 10 tahun ke depan ini. Nah, teman-teman kalau tidak mengikuti kecanggihan teknologi akan semakin ketinggalan, dan kalau tidak update secara finansial akan ketinggalan dari kena inflasi terus menerus. Nah, nanti untuk masalah finansial ini akan saya bahas juga di video terpisah teman-teman. Jadi kalau teman-teman minat untuk membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kesimpulannya, kenaikan biaya itu bukan sekedar pengen cari untung semata, tapi buat investasi balik ke kenyamanan kita sebagai pengguna dan kesejahteraan para agen. Gimana menurut kalian? Apakah kenaikan ini terasa banget di daerah kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar berkembang, dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Saya mohon undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik dengan episode ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.